Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Kalimantan Selatan membangun dapur umum makan bergizi gratis di pesantren Misbahul Munir di pesantren Darul Ilmi Wan Pesantren Nurul Hijrah. Peletakan batu pertama dapur umum makan bergizi gratis dilakukan di Pondok Pesantren Misbahul Munir di kawasan Golf Banjarbaru jelang tengah hari Selasa 25 Februari 2025. Kalimantan Selatan membangun dapur umum makan bergizi gratis di pesantren Misbahul Munir Banjarbaru, di pesantren Darul Ilmi Liang Anggang Banjarbaruan, pesantren Nurul Hijrah Jorong Tanah Laut. Peletakan batu pertama dapur umum makan bergizi gratis dilakukan di Pondok Pesantren Misbahul Munir di kawasan Golop Banjarbaru jelang tengah hari Selasa 25 Februari 2025. Rombongan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Darul Ilmi di kawasan Liang Anggang untuk meletakkan batu pertama di dapur umum kedua. Ketua Panitia Edi Setio Utomo Waitakuni Prima TV membedakan ada dua alokasi yang diletakkan batu pertama untuk pembangunan dapur umum makan bergizi gratis. Dapur makan bergizi gratis hari ini dua lokasi, yaitu di Pondok Pesantren Misbahul Munir dan Pondok Pesantren Darul Ilmi. Insya Allah besok secara seremonial itu di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong. Insya Allah nanti di sana lengkap, ada dari Badan Gizi Nasional, ada Info Pontren, kemudian ada PPR Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, dan Kementerian Koperasi. Jadi ini khusus untuk pesantren Pak ya? Baik, umum ini. Ya, jadi memang pembangunannya itu di pesantren, tetapi untuk penerima manfaatnya itu di sekitar pondok pesantren. Sebetulnya kita ketahui ada pondok pesantren yang tidak mencapai 3.000, maka harus supply ke sekolah-sekolah di sekitar pondok pesantren. Keesokan harinya, rombongan kembali meletakkan batu pertama pembangunan dapur umum makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Dapur umum makan bergizi gratis ini nantinya akan melayani sekitar 3.000 anak per hari untuk kawasan di sekitar pesantren. Ketua Umum Info Pontren, Happy Jajuli, menyatakan sekitar 800.000 peserta didik di kawasan Kalimantan Selatan akan menerima manfaat dari dapur umum makan bergizi gratis. Khususnya juga di kawasan itu kurang lebih kan penerima manfaat juga kurang lebih ada 700-an sampai 800-an ribu siswa. Jadi artinya dengan skala tersebut yang dua kategori tersebut, yaitu kategori penerima dari siswa itu yang harus kita penuhi juga. Jadi artinya potensi dapur yang terbangun setidaknya kurang lebih daripada kalau dibagi 700.000 dibagi 3.000 kurang lebih sampai 200-an, 200-300 dapur yang harus terbangun di wilayah Kalimantan Selatan. Direktur P2M Badan Gizi Nasional Tengku Sahdana menyatakan paling kada ada dua dapur umum makan bergizi gratis yang dibangun di Kecamatan Jorong karena terdapat sekitar 6.000-an penerima manfaat. Makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat pun harus masih bagus dan berkualitas. Yang menginisiasi hari ini kita melihat tadi sudah kita lakukan groundbreaking ya, pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur yang nantinya akan mendistribusikan 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau santrinya sekitar 400-an untuk saat ini, berarti ada yang di luar pondok ini yang harus didistribusikan seperti itu. Nah, jangkauannya itu memang kalau kita lihat di data Dapodik, data di Kecamatan Jorong ini sekitar 6.000-an. Paling tidak ada dua dapur SPPG yang ada di Kecamatan Jorong. Karena untuk mendistribusikan itu paling tidak sekitar 30 menit dari SPPG supaya makanannya itu masih bagus, masih berkualitas dan masih baik ya, seperti itu.
Dapur umum makan bergizi gratis ini kada hanya melayani gasan peserta didik, namun memberikan pelayanan pula gasan ibu hamil wan menyusui.